Dalam bab ini, Anda akan mempelajari data profil karyawan Metaphor Corporation. Data tersebut mencakup informasi mengenai gaji, bonus, tanggal perekrutan, dan aspek sumber daya manusia lainnya. Selama proses analisis, Anda akan mempelajari dasar-dasar penggunaan ACL, berlatih menavigasi program, serta menganalisis data. Anda memulai pemeriksaan data karyawan dengan melihat isi dari proyek yang tersedia. Sebuah proyek SEL berfungsi sebagai wadah untuk data yang diimpor ke dalam SEL dalam bentuk tabel. Setelah data diimpor ke dalam proyek, sumber asli data tersebut tidak lagi menjadi masalah bagi SEL. Ketika menggunakan SEL, Anda dapat membuat proyek baru untuk dikerjakan atau membuat proyek yang sudah ada. Proyek dapat dibuka, disimpan, dan ditutup dalam SEL dengan cara yang hampir sama seperti pengelolaan dokumen pada program Windows lainnya. Pada cara yang pertama, di sini kita akan membuka proyek data karyawan. Pertama, tentu saja kita membuka aplikasi SEL ini. Lalu, yang kedua, pilih file, pilih open project, lalu pilih Metaphor Employee Data, lalu klik open. Perhatikan bahwa panel Project Navigation berada di sisi kiri jendela, sementara tampilan tabel berada di sisi kanan. Pada tab Overview, Anda dapat mengakses tabel, script, dan log. Dalam proyek ini terdapat dua tabel, Against Metaphor dan Employee List. Tabel Employee List berisi daftar semua karyawan Metaphor yang bekerja di kantor pusat. Selanjutnya, kita akan melihat konten proyek data karyawan. Pertama, Anda perlu melihat properti proyek di bagian Overview, klik kanan pada file Metaphor Employee Data SEL, lalu pilih Properties. Setelah itu, klik tab Notes. Meskipun proyek ini tidak memiliki catatan, Anda bisa menambahkan kapan saja untuk merekam detail pekerjaan Anda. Setelah selesai, tutup kotak Project Properties. Selanjutnya, Anda akan melihat data karyawan di bagian Overview. Klik dua kali pada file Against Metaphor. Setelah tabel terbuka, pilih Analyze. Lalu, Count Records. Sebuah kotak dialog akan muncul. Cukup klik OK. Jumlah rekor yaitu 41. Akan muncul di bagian bawah layar Anda. Meskipun Anda mungkin tidak memiliki perubahan visual, informasi ini sudah tercatat dalam log ACL. Untuk langkah terakhir, buka tabel Employee List. Anda akan diminta untuk menghitung jumlah karyawan di dalamnya. Ketika Anda melakukan dengan benar, Anda akan menemukan bahwa jumlahnya adalah 200 karyawan. Oke, untuk mendapatkan gambaran statistik dari data Anda dapat menggunakan perintah statistik dan profile. Keduanya memberikan ringkasan statistik yang cepat dan sangat berguna terutama saat bekerja dengan tabel yang besar. Perlu diingat bahwa perintah statistik berfungsi untuk bidang data numerik dan tanggal, sedangkan profile hanya berfungsi untuk bidang numerik saja. Dalam proses ini, Anda akan menghasilkan statistik untuk tabel employee list. Informasi yang akan Anda dapatkan meliputi rentang tanggal perekrutan dan rentang gaji. Selanjutnya, untuk membuat statistik pada daftar karyawan, pastikan tabel employee sudah aktif. Seperti ini. Sebelum menjalankan perintah, pastikan tidak ada kolom yang terpilih dalam tampilan. Hal ini penting karena jika ada kolom yang terpilih, ACL akan menjalankan perintah hanya pada kolom tersebut, bukan pada seluruh data.
Setelah memastikan tidak ada kolom yang terpilih, pilih menu Analyze, lalu Statistical, dan terakhir Statistik. Setelah itu, kotak dialog statistik akan muncul, dan Anda dapat melanjutkan dengan pengaturan yang diperlukan. Selanjutnya, klik tombol Statistik On untuk memulai analisis statistik. Setelah Anda mengklik tombol ini, sebuah kotak dialog bernama Selected Files akan muncul. Di sini, Anda bisa memilih kolom mana saja yang ingin Anda analisis. Untuk menganalisis semua kolom yang tersedia, cukup klik tombol Add All. Selanjutnya, setelah Anda selesai memilih kolom, klik OK. SEL akan mengarahkan Anda ke tab Output. Pastikan opsi screen sudah terpilih agar hasilnya ditampilkan langsung di layar Anda. Lalu klik OK sekali lagi. SEL akan segera memproses data dan menampilkan hasilnya. Jika Anda melihat ke bawah, Anda akan menemukan ringkasan hasil yang menunjukkan bahwa tanggal perekrutan paling awal adalah 1 Mei 1995 dan yang terbaru adalah 19 Desember 2022. Selanjutnya, untuk mendapatkan informasi detail tentang tabel, kita bisa menggunakan fitur profile. Pertama, pastikan tabel employee list sudah dalam keadaan aktif. Dari menu utama, pilih Analyze, lalu Statistical, selanjutnya klik Profile. Setelah itu, sebuah kotak dialog bernama Profile Files akan muncul. Selanjutnya, Anda tinggal memilih semua bidang. Seperti ini. Lalu klik OK. Setelah itu, SEL akan menampilkan semua hasilnya. Anda akan melihat setiap nilai dari setiap kolom yang berisi data numerik pada tabel akan ditampilkan di tab tersebut. Seperti ini, kira-kira tampilannya. Salah satu cara terpenting untuk memastikan integritas data adalah dengan memeriksa apakah ada catatan yang duplikat. Tugas ini mungkin terlihat lebih rumit dari yang dibayangkan. Misalnya, satu karyawan bisa saja terdaftar dengan dua nama berbeda atau nama yang sama bisa muncul dua kali. Ada juga kemungkinan dua karyawan berbeda memiliki nomor karyawan yang sama karena kesalahan yang tidak disengaja. Jenis duplikat yang ingin Anda periksa sangat bergantung pada data yang sedang Anda kerjakan. Dalam prosedur berikut, Anda akan belajar cara memeriksa duplikat pada nama belakang dan nomor karyawan. Cara yang pertama, mencari nama belakang yang duplikat. Untuk memulai, pastikan tabel employee list dalam keadaan aktif. Dari menu, pilih Analyze. Dan kemudian, Look for Duplicates. Sebuah kotak dialog bernama Duplicates akan muncul. Selanjutnya, klik tombol Duplicates On. Sebuah kotak dialog Selected Flight akan muncul di mana Anda bisa memilih bidang yang ingin Anda periksa. Pilih Last Name, lalu klik tombol panah untuk memindahkan ke daftar pilihan. Setelah itu, klik OK. Kemudian klik tombol List Field. Kotak dialog Selected Flight akan muncul lagi. Di sini, klik tombol Add All untuk menyertakan semua bidang lain di layar hasil yang akan membantu Anda memahami hasilnya dengan lebih baik. Klik OK untuk melanjutkan. Pada tabel output, pastikan Anda memilih screen agar hasil ditampilkan langsung di layar. Lalu klik OK sekali lagi. SEL akan menampilkan hasil pencarian duplikat Anda. Setelah hasil muncul, Anda bisa mengklik tautan hyperlink pada kolom last name. Seperti ini.
Hasil akan menampilkan tampilan yang sudah difilter dari tabel employee list yang hanya menunjukkan detail dari karyawan yang bersangkutan. Setelah selesai, Anda bisa melanjutkan untuk memeriksa tabel employee list guna memastikan apakah ada duplikat pada nomor karyawan. Selanjutnya, kita akan mencari nomor karyawan yang duplikat. Untuk memeriksa apakah ada duplikat pada nomor karyawan, Anda bisa memulai dengan mengklik tombol Remove File untuk menghapus filter yang sebelumnya diterapkan. Setelah filter dihilangkan, tabel Employee List akan terlihat kembali secara penuh. Selanjutnya, pilih menu Analyze, lalu klik Look for Duplicate. Sebuah kotak dialog bernama Duplicates akan muncul di layar. Di dalam kotak dialog tersebut, klik Duplicates On. Kotak dialog Selected Fields akan muncul. Pilih MNO atau nomor karyawan dan klik tombol panah. Kemudian klik OK. Terakhir, pada tab Output, pastikan Anda memilih Screen dan klik OK. Setelah itu, Anda bisa melihat hasilnya pada tab duplikat. Dalam kasus ini, tidak ada nomor karyawan yang duplikat ditemukan, seperti yang tertera di layar. Selanjutnya adalah menemukan jumlah total bonus yang dibayarkan pada tahun 2002. Metafor memiliki struktur kompensasi yang cukup rumit, karena Metafor adalah perusahaan yang berorientasi pada proyek. Beberapa karyawan memiliki skema kompensasi yang sangat bergantung pada bonus. Untuk mengetahui jumlah total bonus yang dibayar pada tahun 2002, Anda dapat menggunakan perintah total. Menggunakan perintah total untuk mencari total bonus. Untuk memulai, buka tabel Employee List. Kemudian pilih menu Analyze dan Total Field. Kotak dialog Selected File akan muncul, di mana Anda bisa memilih bidang yang ingin Anda hitung. Pilih bonus 2002 dan klik tombol panah. Untuk menambahkannya, setelah bonus 2002 muncul di daftar, klik OK, lalu klik OK sekali lagi. Angka yang ditampilkan di sana adalah jumlah bonus yang dibayarkan pada tahun 2002. Total yang seharusnya muncul adalah sekitar segini, seperti yang ada di layar. Jika Anda ingin melihat perintah apa yang baru saja Anda jalankan untuk mendapatkan hasil ini, Anda bisa melihat log. Di sana Anda akan melihat semua perintah yang sudah Anda lakukan pada proyek ini. Fitur Quick Sort memungkinkan Anda melihat data dalam urutan berurutan. Ini adalah cara sementara untuk melihat catatan Anda dalam urutan menaik atau menurun. Setelah Anda selesai menggunakan Quick Sort, Anda dapat mematikannya untuk kembali ke urutan di mana catatan-catatan itu ada di tabel. Untuk melihat gaji karyawan dalam urutan menurun dan menaik, ikuti langkah-langkah ini. Dengan tabel Employee List aktif, klik kanan pada tajuk kolom salary, kemudian pilih Quick Sort, Descending. Anda sekarang akan melihat gaji karyawan dalam urutan menurun. Jika Anda memutuskan untuk melihatnya dalam urutan menaik, cukup klik kanan lagi pada tajuk kolom salary dan pilih Quick Sort Ascending. Nah, seperti ini. Jadi urutannya dari yang terkecil hingga terbesar. Selanjutnya, cara melihat karyawan yang direkrut pada tahun 2002. Untuk mengetahui berapa banyak karyawan yang dipekerjakan pada tahun 2002, Anda dapat menerapkan filter. Filter adalah ekspresi logis yang dapat Anda ketik pada kotak teks filter di tampilan Anda. Fitur ini hanya akan menampilkan catatan yang cocok dengan filter.
Untuk membuat filter yang menampilkan karyawan yang dipekerjakan pada tahun 2002, ikuti langkah-langkah berikut. Klik tombol Edit View Filter. Kotak dialog Edit View Filter akan muncul. Anda dapat menggunakan kotak dialog ini untuk membuat dan mengedit filter yang berlaku untuk tabel saat ini. Di daftar Available Field, klik ganda Hair Data, klik seperti ini di panel tengah, klik Date, cari tanggal 1 Januari 2002, seperti ini, lalu klik OK. Ekspresi akan terbaca seperti ini. Perhatikan bahwa filter apapun yang melibatkan tanggal menggunakan tanda kutip tunggal terbalik. Anda tidak dapat menggunakan tanda kutip biasa saat menggunakan tanggal. Meskipun Anda tahu tidak ada karyawan dipekerjakan pada tahun 2003, Anda tetap ingin memastikan bahwa rentan waktu yang Anda pilih itu benar. Anda ingin mendapatkan daftar semua karyawan yang dipekerjakan antara 1 Januari dan 31 Desember 2002. Ubah ekspresi agar terbaca seperti ini. Klik N, Hair Data, selanjutnya klik seperti ini, dan dari sama dengan, selanjutnya pilih Date. Di sini kita akan memilih tahunnya 2002, bulan Desember, tanggal 31. Selanjutnya klik OK. Nah, ekspresinya akan seperti ini. Lalu klik OK. Lihat catatan yang telah difilter. Pilih Analyze. Klik Count Records. Lalu klik OK. Lihatlah bagian bawah jendela ACL. Anda akan melihat ada 17 catatan yang ditampilkan dengan filter ini. Berarti menurut daftar ini ada 17 karyawan yang dipekerjakan pada tahun 2002. Selanjutnya, cara menentukan bonus sebagai persentase gaji. Anda ingin menentukan bonus sebagai persentase dari gaji untuk semua karyawan. Untuk melakukan itu, Anda harus menambahkan bidang hitungan atau computed field ke tata letak tabel. Sebuah bidang hitungan dibuat dengan ekspresi. Ekspresi ini dapat menggunakan satu atau lebih bidang yang sudah ada di dalam tabel. Untuk menambahkan bidang hitungan ke tata letak tabel, ikuti langkah-langkah berikut. Dengan tabel employee aktif, klik tombol remove filter, sudah, pilih edit, tabel layout. Jendela tabel layout akan terbuka dengan tab Edit File atau Expression ditampilkan. Klik tombol Add a New Expression. Ini. Lalu, tab Edit File atau Expression akan berubah sehingga Anda bisa memasukkan ekspresi untuk bidang hitungan yang baru. Masukkan bonus, persen salary di bidang name, bonus, persen salary. Selanjutnya, klik fungsi ini. Kotak dialog Expression Builder akan muncul. Expression Builder ini sama dengan kotak dialog Edit View Filter yang sudah pernah Anda gunakan. Di kotak Expression, masukkan ekspresi
bonus 2002, bintang, seperti ini. Menyenangkan, kurung, tutup kurung. Per salary. Ekspresi ini akan menentukan bonus tahun 2002 sebagai persentase dari gaji karyawan tahun 2002. Klik OK. Dari format masukkan seperti ini. Untuk menyimpan perubahan, klik centang hijau. Selanjutnya klik OK. Tutup jendela tab layout. Meskipun Anda sudah membuat bidang baru, di bidang tersebut belum muncul di tampilan employee list. Klik kanan tanjuk. Oke. Nah, seperti ini. Klik kanan tanjuk kolom card nom dan pilih Add Columns. Kotak dialog Add Columns akan muncul. Pilih bonus persen salary dan klik tombol panah. Bonus persen salary sekarang akan muncul di daftar selected field. Klik OK. Ingatlah bahwa rasio ini mungkin Anda akan miring untuk karyawan yang dipekerjakan pada tahun 2002 karena mereka tidak bekerja penuh selama setahun di Metapor. Anda dapat menerapkan filter untuk menyembunyikan catatan karyawan yang dipekerjakan pada tahun 2002. Setelah selesai, tutup tampilan dan klik Yes saat SEL meminta Anda untuk menyimpan perubahan. Nah, sekarang ini sudah berubah dan bonus persen salary-nya sudah ada persennya. Terima kasih.